Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif, Bapak Ari Nurdiansyah, MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fitra Alaida Layali. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Metode Tartil dan Talaki dalam Kelancaran Membaca Al-Quran di SMP Islam Ar-Rahmah dengan pendekatan studi kasus. Selanjutnya, latar belakang. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum dan akidah, tetapi juga sebagai kitab yang harus dibaca dengan benar dan tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Pembacaan Al-Quran yang baik dan lancar merupakan salah satu indikator keberhasilan pembelajaran agama Islam di sekolah-sekolah berbasis Islam, termasuk di SMP Islam Ar-Rahmah. Namun, dalam praktiknya, banyak siswa masih mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran dengan fasih, baik dari segi makhrajul huruf, panjang pendek bacaan mad, maupun penerapan hukum tajwid. Hal ini terlihat dari hasil observasi awal di SMP Islam Ar-Rahmah, di mana sebagian besar siswa masih terbata-bata, kurang tepat dalam melafalkan huruf-huruf goribah, dan sering melakukan kesalahan dalam waqaf dan ibtida. Kondisi ini mengindikasikan bahwa metode pembelajaran yang digunakan selama ini belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran siswa. Selanjutnya, latar belakang. Salah satu solusi yang dapat ditawarkan dalam penerapan metode tartil dan talaki. Metode tartil menekankan pembacaan Al-Quran secara perlahan, teratur, dan sesuai dengan kaidah tajwid. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 32, sementara itu, metode talaki merupakan pendekatan pembelajaran langsung, face-to-face, antara guru dan murid, di mana guru memberikan contoh bacaan yang benar, lalu siswa menirukan secara berulang hingga mencapai ketepatan. Kedua metode ini telah digunakan secara turun-menurun dalam tradisi pembelajaran Al-Quran dan terbukti efektif dalam berbagai penelitian terdahulu. Menurut Fatur Rahman, menunjukkan bahwa penggunaan metode tartil secara konsisten dapat meningkatkan kelancaran membaca Al-Quran siswa di tingkat madrasah ibtidaiyah. Di sisi lain, menurut Siti Aisyah, membuktikan bahwa metode talaki mampu memperbaiki pengucapan atau pronunciation dan hafalan Al-Quran siswa dengan signifikan. Namun, belum banyak penelitian yang menggabungkan kedua metode ini dalam konteks pembelajaran di sekolah menengah pertama, sehingga studi ini menjadi penting untuk menguji efektivitasnya di SMP Islam Ar-Rahmah. Urgensi penelitian ini terletak pada 3 aspek, praktis, teoritis, dan sosial religius. Dari segi praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi guru Al-Quran dalam memilih metode pembelajaran yang lebih efektif. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang mode pembelajaran Al-Quran berbasis tartil dan talaki di satu jenjang SMP. Adapun dari aspek sosial religius, penelitian ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang lebih fasih dalam membaca Al-Quran sehingga mampu menjaga kemurnian bacaan sesuai dengan tradisi Nabi Muhammad SAW yang belajar melalui metode talaki musyafahah. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah metode tartil dan talaki efektif meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran? Kedua, apa kelebihan dan kekurangan metode tartil dan talaki dalam pembelajaran Al-Quran? Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Menganalisis pengaruh metode tartil dan talaki terhadap kelancaran membaca Al-Quran siswa SMP Islam Ar-Rahmah. 2. Mengevaluasi implementasi kedua metode tersebut dalam setting pembelajaran. Selanjutnya, subjek penelitian. 1. Data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh penelitian dari sumber aslinya. Data ini diperoleh melalui metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sendiri seperti wawancara, kuesioner, observasi, atau eksperimen. Dan informasi peneliti tetapkan sumber data primer yaitu guru Al-Quran SMP Islam Ar-Rahmah dan siswa SMP Islam Ar-Rahmah. 2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Dan informasi peneliti tetapkan sumber data sekunder yaitu dokumen dan
data, nilai, atau rapor siswa, karya ilmiah dan penelitian terdahulu, Al-Quran dan hadis, buku referensi ilmu tajwid, dan metode pembelajaran Al-Quran. Selanjutnya, jenis data. Penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumen. Data kualitatif dipilih karena mampu menangkap nuansa proses pembelajaran, persepsi peserta didik, dan tantangan yang dihadapi guru dalam penerapan metode tersebut. Selanjutnya, metode pengumpulan data. 1. Wawancara. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman wawancara yang fleksibel untuk menggali informasi mendalam dari narasumber, yaitu guru Al-Quran SMP Islam Ar-Rahmah, serta siswa yang mengikuti pembelajaran. Wawancara ini bertujuan untuk memahami persepsi guru dan siswa terhadap metode tartil dan talaki, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran. 2. Observasi. Observasi dilakukan secara partisipatif dan non-partisipatif untuk mengamati langsung proses pembelajaran di kelas melalui mengamati interaksi antara guru dan siswa saat pembelajaran tartil dan talaki. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata untuk praktik pembelajaran di kelas. 3. Dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan penelitian menggunakan catatan nilai atau hasil evaluasi siswa, buku panduan tajwid, dan metode pembelajaran Al-Quran. Dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi, menilai konsistensi penerapan metode tartil dan talaki. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen dalam penelitian kualitatif lebih fleksibel, bisa menyesuaikan dan bergantung pada interaksi antar manusia. 1. Pedoman wawancara. Untuk membantu peneliti tetap fokus saat mewawancarai narasumber, pedoman ini berisi daftar pertanyaan atau hal-hal penting yang ingin diketahui, sehingga data yang didapat lebih jelas, lengkap, dan sesuai dengan topik penelitian. Pertanyaan pertama, apakah metode ini cocok untuk semua tingkat kemampuan siswa? Bagaimana pelaksanaan metode talaki dalam proses pembelajaran? Sejak kapan metode tartil dan talaki diterapkan di SMP Islam Ar-Rahmah? Bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran membaca Al-Quran di sekolah? Apakah kamu merasa lebih lancar membaca Al-Quran setelah mengikuti pelajaran dengan metode ini? Apa harapanmu terhadap pembelajaran Al-Quran di sekolah untuk kedepannya? Selanjutnya, 2. Pedoman observasi. Pedoman observasi bertujuan untuk membantu peneliti mengamati secara langsung proses pembelajaran Al-Quran dengan metode tartil dan talaki, agar dapat mengetahui bagaimana metode tersebut diterapkan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kelancaran membaca Al-Quran siswa. Aspek yang diamati indikator pengamatan, ya atau tidak pelaksanaan metode tartil, catatan guru membacakan Al-Quran dengan pelan, jelas, dan tartil. Pelaksanaan metode talaki, guru menyimak langsung bacaan siswa, respon siswa nampak memperhatikan dan antusias, kelancaran membaca Al-Quran siswa, membaca dengan sangat lancar tanpa banyak berhenti, suasana pembelajaran, suasana kelas tenang, dan lanjut. 3. Pedoman dokumentasi. Jenis dokumen atau bukti keterangan yang dicari dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dan data hasil wawancara dan observasi, serta untuk memperkuat keabsahan hasil penelitian. Jadwal pembelajaran agama Islam dan Al-Quran tersedia atau tidak, untuk mengetahui alokasi waktu khusus pembelajaran Al-Quran, RPP atau perangkat ajar untuk melihat bagaimana metode tartil dan talaki dirancang dalam rencana pembelajaran, daftar hadir siswa lembar pembelajaran Al-Quran untuk mengetahui tingkat kehadiran siswa dalam pelajaran membaca Al-Quran, untuk melihat penilaian kemampuan membaca Al-Quran siswa, baik dari aspek tajwid maupun kelancaran. Selanjutnya, metode keabsahan data. Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini tentang metode tartil dan talaki dalam kelancaran membaca Al-Quran di SMP Islam Ar-Rahmah, peneliti menggunakan 4 pendekatan, yaitu 1. Kredibilitas. Triangulasi sumber, peneliti mewawancarai guru Al-Quran SMP Islam Ar-Rahmah dan siswa.
Triangulasi teknik, peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Member cek hasil wawancara dan interpretasi peneliti dikonfirmasi kepada informan untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman. 2. Transferabilitas. Peneliti memberikan deskripsi tebal tentang pengertian metode pengajaran tartil dan talaki di SMP Islam Ar-Rahmah. Informasi ini memungkinkan pembaca menilai apakah temuan bisa diterapkan di sekolah lain dengan kondisi serupa. 3. Dependabilitas. Peneliti menyusun catatan proses peneliti secara rinci, termasuk dokumentasi proses wawancara, observasi disimpan rapi agar bisa diaudit oleh pembimbing atau pihak lain. 4. Konfirmabilitas. Semua data dan temuan dilandaskan pada bukti konkret dari partisipan. Tahap pertama dalam proses analisis data adalah reduksi data, yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola dari data yang diperoleh di lapangan. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi selama proses pembelajaran Al-Quran di SMP Islam Ar-Rahmah dianalisis secara menyeluruh. Peneliti mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama, yaitu penerapan metode tartil yang mencakup strategi pembelajaran, waktu pelaksanaan, dan keterlibatan guru dalam membimbing siswa membaca Al-Quran secara perlahan dan sesuai tajwid. Pelaksanaan metode talaki yang menekankan interaksi langsung antara guru dan siswa dalam memperbaiki bacaan secara langsung melalui praktik membaca tatap muka. 2. Penyajian data. Tahap kedua dalam analisis data adalah penyajian data, yaitu kegiatan mengorganisasi dan menyusun informasi hasil reduksi ke dalam bentuk yang sistematis agar memudahkan penarikan kesimpulan. Data yang telah direduksi disusun berdasarkan tema-tema utama yang ditemukan di lapangan dan ditampilkan dalam bentuk narasi, deskriptif, dan tabel agar lebih mudah dianalisis dan dibandingkan. Penerapan metode tartil berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Metode tartil diterapkan setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Siswa membaca Al-Quran secara perlahan, mengikuti bacaan guru dengan penekanan pada hukum tajwid, makhrajul huruf, dan panjang pendek bacaan mat. Pelaksanaan metode talaki dilaksanakan secara tatap muka antara guru dan siswa dalam kelompok kecil. Siswa membaca satu persatu di hadapan guru, dan guru langsung memperbaiki kesalahan bacaan. Dampak kedua, metode terhadap kelancaran membaca hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kelancaran membaca Al-Quran, terutama pada siswa yang aktif mengikuti pembelajaran tartil dan talaki secara konsisten. Selanjutnya, 3. Penarikan kesimpulan. Tahap akhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menyusun makna dari data yang telah direduksi dan disajikan. Kemudian melakukan verifikasi atau pengujian terhadap kesimpulan tersebut melalui triangulasi data, konfirmasi kepada narasumber, dan pengamatan berulang. Berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menyimpulkan hal-hal berikut. Metode tartil. Metode tartil yang diterapkan secara rutin setiap pagi di SMP Islam Ar-Rahmah mampu meningkatkan keterampilan membaca Al-Quran siswa secara bertahap. Metode ini menumbuhkan ketelitian dalam membaca dan memperkuat penguasaan tajwid serta keteraturan dalam pelafalan. Namun, peningkatan kelancaran terjadi secara perlahan dan membutuhkan konsistensi tinggi dari siswa. Metode talaki yang dilakukan dalam kelompok kecil atau individual terbukti sangat efektif dalam mempercepat perbaikan kesalahan bacaan. Interaksi langsung antara guru dan siswa memungkinkan terjadinya koreksi instan yang terdampak pada peningkatan kefasihan, ketepatan tajwid, dan kepercayaan diri siswa. Efektivitas gabungan antara metode tartil dan talaki memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan penggunaan salah satu metode saja. Tartil membentuk kebiasaan membaca yang tenang dan sesuai aturan, sementara talaki mempercepat perbaikan melalui bimbingan langsung. Keduanya saling melengkapi dalam meningkatkan kelancaran membaca Al-Quran siswa.
Pertanyaan dari Najwa. 1. Di bagian metode pengumpulan data itu ada observasi non-partisipatif. Itu contohnya seperti apa? Jawabannya, peneliti datang ke kelas sebagai pengamat. Tanpa ikut terlibat langsung dalam proses pembelajaran, peneliti tidak ikut mengajar, tidak membantu guru, dan tidak ikut dalam aktivitas siswa. Hanya mencatat atau merekam proses pembelajaran dari luar, misalnya dari belakang kelas atau sisi ruangan.